Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Iva Syarahman dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Setelah kontestasi pemilu yang diselenggarakan pada 14 Februari 2024, serangkaian peristiwa politik pun kian terjadi. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memilih menerima hasil rekapitulasi pemilu 2024 yang disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Namun Partai Golkar dan Nasdem tercatat sebagai partai dengan gugatan sengketa hasil pemilihan legislatif terbanyak ke Mahkamah Konstitusi. Simak berita selengkapnya. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh secara resmi menyatakan dukungan partainya terhadap segala upaya dalam mencari keadilan terkait hasil pemilu 2024, termasuk hasil pemilihan presiden wakil presiden yang dimenangkan oleh pasangan calon Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Partai Nasdem bersama PKS dan PKB dalam kontestasi pemilihan presiden wakil presiden memberikan dukungan kepada pasangan calon Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang telah sepakat untuk menggugat hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Dalam konferensi pers yang sama, Surya Paloh mengumumkan penerimaan partainya terhadap hasil pemilu 2024, termasuk hasil pemilihan presiden wakil presiden, dengan mengucapkan selamat kepada pasangan nomor urut 2, Prabowo Gibran. Reaksi Nasdem terhadap hasil pemilu ini dianggap sebagai hal yang wajar oleh Endang Sari SIP MSI, seorang dosen politik dari Universitas Hasanuddin. Menurutnya, dalam politik adalah lumrah bagi elit untuk melakukan manuver dalam setiap peristiwa politik yang terjadi. Keputusan Nasdem merupakan keputusan internal partai yang terpisah dari posisi calon presiden dan calon wakil presiden yang akan menggugat hasil Pilpres. Ia menyatakan bahwa para peserta pemilu memiliki 3 pilihan dalam merespon hasil pemilu 2024, yaitu menerima, menolak, atau abstain, tidak menerima, dan tidak menolak. Dilansir dari Kompas.com, Partai Golkar dan Nasdem menjadi partai dengan gugatan sengketa hasil pemilihan legislatif terbanyak ke Mahkamah Konstitusi. Dilihat dari sisi partai politik, Nasdem menjadi partai terbanyak yang mengajukan sengketa dengan 20 permohonan. Saya kira setiap peserta pemilu berhak untuk melakukan gugatan ya, bahkan itu difasilitasi oleh regulasi. Di Undang-Undang 7 2017 itu pasangan calon presiden dan wakil presiden berhak untuk melakukan gugatan perselisihan hasil pemilu terkait hasil yang diumumkan oleh KPU. Kita tahu bersama bahwa ada 3 hari yang diberikan waktu, tanggal 21, 22, dan 23, dan itu waktu yang diberikan oleh konstitusi bagi pasangan capres dan cawapres yang kemudian tidak merasa puas dengan hasil dan kemudian mereka diberikan kesempatan mengajukan sengketa. Nanti di proses itu nanti mereka harus siap dengan buktinya, kemudian serangkaian dasar laporannya, dan itu akan berproses di Mahkamah Konstitusi. Dan kita tahu juga bahwa konstitusi memberi ruang Mahkamah Konstitusi berhak untuk memproses sengketa tersebut itu maksimal 14 hari. Jadi memang itu dalam regulasi pemilu itu sudah diatur bahwa ada ruang untuk sengketa, ada ruang untuk melakukan perselisihan hasil pemilu, dan ada ruang di mana MK bekerja dalam proses sengketa tersebut dan kemudian memutus hasilnya. Dengan penerimaan Nasdem terhadap hasil pemilu, terutama setelah pertemuannya dengan Prabowo, dapat diinterpretasikan sebagai sikap terbuka partai untuk berbagai kepentingan politik, baik itu ajakan untuk berkoalisi atau beroposisi. Namun, menurut Endang, dengan terbukanya Nasdem untuk pertemuan tersebut, hal ini juga dapat diartikan sebagai sikap terbuka untuk dilibatkan dalam koalisi pemerintahan. Iya, jadi kita sudah melewati proses pemilu dan kita dari pengumuman KPU yang sudah disampaikan, kita tahu bahwa pemilu tahun 2024 hanya berjalan 1 putaran. Itu artinya bahwa saatnya kita melakukan rekonsiliasi kembali. Perbedaan pilihan kemarin sudah cukup untuk kemudian mendewasakan kita semua dan kemudian kembali menjadi satu bangsa, karena keutuhan kita sebagai bangsa dan tugas besar kita untuk kemudian membawa Indonesia menjadi lebih baik ada di pundak kita masing-masing, dan kita harus mengawal pemerintahan baru yang nantinya akan ditetapkan agar tetap berjalan sesuai dengan koridor yang ada. Rahmatia, Andi Muhammad Syafrisal, Unhas TV. Suasana mudik menjadi momen yang dinanti-nanti bagi para perantau menjelang Hari Raya. Namun ketersediaan dan harga tiket mudik yang cenderung lebih mahal dari biasanya seringkali dikeluhkan oleh masyarakat. Pemerintah pun telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menangani hal tersebut agar pemudik tetap dapat pulang ke kampung halaman dan kembali ke rutinitas setelah Hari Raya. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Istilah mudik erat kaitannya dengan tradisi tahunan yang terjadi menjelang Hari Raya besar keagamaan, seperti Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha,
Natal dan Tahun Baru, serta Hari Besar Nasional. Transportasi yang digunakan pun beragam, mulai dari darat, laut, dan udara. Harga tiket mudik yang variatif bahkan cenderung mahal seringkali dikeluhkan masyarakat. Pasalnya, selain harga tiket, ketersediaan kursi untuk transportasi umum menjadi terbatas dikarenakan permintaan yang sangat meningkat menjelang atau bahkan setelah hari raya. Untuk transportasi udara, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyampaikan, salah satu penyebab harga tiket pesawat semakin meningkat ialah dikarenakan jumlah layanan pesawat yang beroperasi menjelang mudik Lebaran Idul Fitri masih kurang, sehingga diperlukan penambahan jumlah penerbangan. Berbeda halnya dengan transportasi darat, bus misalnya, berdasarkan informasi dari Mansur, Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Sulsel, bahwa tidak ada kenaikan harga tiket kendaraan untuk kelas ekonomi. Sebagaimana yang dituangkan dalam keputusan bersama, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas 2 Sulawesi Selatan, Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan, serta Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, tentang pengaturan lalu lintas jalan selama arus mudik dan arus balik angkutan Lebaran tahun 2024 1445 Hijriah. Hal tersebut pun berlaku bagi angkutan antar kabupaten dan kota di Sulsel. Para supir dan penumpang menyatakan bahwa harga tiket yang berlaku tetap dengan harga normal seperti biasanya. Enggak. Kalau di Terminal Malengkir ini enggak melonjak tinggi, sesuai dengan aturan saja. Sesuai dengan aturan yang dibuatkan oleh pemerintah perhubungan bahwa harga sewa mobilnya ke daerah itu sesuai dengan aturan. Jadi tidak ada perbedaan dengan hari-hari sebelumnya, Pak? Tidak ada perbedaan. Bagaimanapun menurut perbedaan, penumpang saja kurang. Saya saja sebagai penumpang kok lama baru antri, baru saya berangkat. Gitu. Biasa aja nanti kalau ada biasanya 1 minggu sebelum hari H Idul Fitri baru ada, biasa ada kenaikan. Ya saya. Kalau sekarang kan masih ada. Iya masih normal saja ya. Sementara itu untuk transportasi laut, sebagaimana perusahaan milik negara yang ingin memudahkan masyarakat untuk melakukan perjalanan tanpa mengeluarkan biaya yang besar, harga tiket kapal laut PT Pelni juga tidak mengalami kenaikan harga. Meski demikian, tidak dapat dipungkiri permintaan yang tinggi membuat kursi yang tersedia di kapal habis dalam waktu yang singkat. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kepala Cabang PT Pelni Makassar, Muhammad Jabir. Untuk memastikan masyarakat dapat merasakan mudik ke kampung halamannya, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Perhubungan Sulsel juga menggelar program mudik gratis Lebaran 2024 dengan menyiapkan 11 bus bagi para pemudik secara percuma di 4 rute berbeda. Persyaratannya pun cukup mudah, hanya dengan menyetorkan fotokopi KTP atau kartu tanda mahasiswa. Husnain Putri Intan, Evans Ronaldo Linting, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Ifah Syarahman mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.